Ya, baik Bapak dan Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sel- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang dan apa kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, sehat ya. Iya, Alhamdulillah Bapak dan Ibu. Pertemuan kita masuk di pertemuan keempat, coaching klinik pendidikan keterampilan hidup untuk angkatan 3 ini. Dan ini sesi terakhir, pertemuan terakhir tatap muka secara virtual di Zoom, karena besok pertemuan kelima kita akan pertemuannya di WA Group. Ya. Bapak dan Ibu, hari ini kita akan membahas membuat RPP atau RPL mata pelajaran yang terintegrasi PKH. Nah, izin share screen. Sebelumnya, Ibu barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu, Ibu, Bapak? Ada yang mau ice breaking atau puisi lagi, Ibu Khadijah, atau ada yang mau nyanyi, silahkan. Ada Bapak Ibu? Ibu Khadijah mau puisi lagi, Bu? Enggak, Pak. Silakan kalau mau puisi lagi, Ibu. Atau sedang persiapan presentasi Kak, sepertinya Ibu Khadijah. Iya, baik Bapak dan Ibu, kalau ada yang ingin disampaikan nanti di akhir boleh ya. Kalau ada yang present apa namanya? Puisi, nyanyi atau ice breaking, atau Ibu Khadijah sudah siap? Ibu ada yang disampaikan? Insya Allah siapa? Iya, siap untuk ice breaking, untuk puisi atau apa, Bu? Untuk presentasi, Pak. Oh, presentasi. Ya, ya, siap. Nanti, Bu ya, ada sesinya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon izin share screen dulu. Bapak dan Ibu, kita di pertemuan keempat, coaching klinik PKH angkatan ketiga. Sekarang kita akan diskusi terkait RPP atau RPL yang terintegrasi PKH. RPP itu untuk Bapak dan Ibu yang mengampu mata pelajaran, RPL untuk Bapak Ibu yang mengampu bimbingan dan konseling. Nah, diskusi melalui Zoom kita direncanakan 1 jam pelajaran 45 menit, menjelaskan format untuk membuat 3 RPP atau RPL untuk 3 pertemuan PKH sesuai mapel yang diampu. Jadi setelah mempelajari materi ini, setelah mempelajari pertemuan ini, setelah mengikuti pertemuan ini, diharapkan Bapak dan Ibu bisa membuat dan mengirimkan 3 RPP atau RPL PKH dengan materi topik yang berbeda sesuai dengan bidang studi yang diampu. Nah, jadi intinya Bapak dan Ibu nanti dipersilakan untuk membuat 3 RPP atau RPL untuk 3 materi yang ada di modul PKH. Jika Bapak dan Ibu bertanya format RPL-nya atau RPP-nya yang mana, silahkan bebas Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu boleh menggunakan format RPP atau RPL 1 lembar, boleh yang beberapa lembar, boleh yang daring, boleh yang tatap muka. Jadi tidak dibatasi, silahkan Bapak dan Ibu boleh membuat format RPP dan RPL-nya yang mana saja. Nah, tadi saya sebutkan bahwa Bapak dan Ibu menuliskan atau membuat RPP, RPL tiga kegiatan, 3 materi yang ada di PKH. Nah,
bagaimana jika seandainya mapel yang Bapak dan Ibu ampu itu tidak ada materinya, tidak ada yang berhubungan satupun, ya materi yang ada di PKH tidak ada hubungannya satupun dengan materi mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Silakan nanti Bapak dan Ibu membuat RPP-nya, materinya materi mata pelajaran Bapak dan Ibu, boleh silakan apa saja. Namun di sana Bapak dan Ibu boleh mengintegrasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila atau keterampilan abad 21 di RPP tersebut. Misalnya ini Bapak dan Ibu mengintegrasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam hal berkebinekaan global. Terus nilai-nilai gotong royong. Mungkin nanti di RPP-nya itu diharapkan ada kegiatan siswa yang menuntut para siswa untuk bekerja sama atau bergotong royong. Yang ketiga, kreatif. Jadi yang meminta siswa untuk berpikir secara kreatif. Nah, nanti disebutkan kegiatannya apa. Yang selanjutnya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, yang kelima, mandiri. Nah, kira-kira mandiri di sini kegiatannya apa? Silakan nanti Bapak dan Ibu tuliskan. Dan yang keenam, bernalar kritis. Ya, misalkan nanti silakan hal apa yang dituntut atau diharapkan dari siswa dalam hal bernalar kritis ini. Atau misalkan Bapak dan Ibu juga bisa menuliskan keterampilan abad 21, diantaranya ada critical thinking, berpikir kritis. Nanti hal apa kegiatan apa yang menuntut siswa untuk berpikir kritis. Collaboration, kolaborasi, kegiatannya apa, silakan nanti dijelaskan. Creativity, berpikir kreatif, dan communication, ya, komunikasi di antara para siswa. Nah, struktur modul yang sudah Bapak Ibu pelajari di e-modul Guru Belajar dan Berbakti atau di e-learning kemarin itu terdiri dari 5 modul. Dan dari 5 modul itu terdiri dari 22 pertemuan, mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan. Nah, jika dipilah materinya, ini tiap modul seperti ini. Untuk modul pertama itu mengenal diri sendiri. Di sana ada materi tentang identitas saya, mengekspresikan perasaan, menjalani pubertas, kepercayaan diri terhadap tubuh. Ini adanya materi di modul 1. Di modul 2, membentuk kebiasaan sehat, ada materi tentang kebersihan diri, olahraga dan gizi, merokok, alkohol, dan obat-obatan, ini obat-obatan terlarang, internet dan media sosial. Ini adanya di modul kedua. Dan di modul ketiga, mengembangkan hubungan yang saling menghormati. Di sana ada berteman, ada cinta, ada kesehatan reproduksi, dan kesehatan seksual. Sedangkan di modul keempat, menciptakan dunia yang lebih baik, materinya ada hak asasi manusia, ada kesehatan gender, perdamaian dan konflik, kepedulian terhadap lingkungan. Dan modul yang kelima, melakukan aksi bersama. Di sana materinya ada mengidentifikasi masalah, menganalisa masalah, menentukan sasaran dan tujuan, dan merencanakan sebuah proyek. Nah, tadi saya sebutkan Bapak dan Ibu membuat 3 RPP atau RPL untuk 3 materi, untuk 3 kegiatan. Silakan materinya diambil dari materi-materi yang barusan saya paparkan. Misalnya boleh dari yang 3 RPP itu boleh dari 1 modul atau dari beberapa modul.
Misal, silakan Bapak dan Ibu boleh mengambil materi satu RPP atau RPL tentang identitas saya. Yang kedua mengekspresikan perasaan, dan RPL ya RPP yang ketiga menjalani pubertas. Ya, berarti itu diambil dari satu modul, dari modul satu. Dari modul 2 misalkan diambil 3, boleh silakan. Atau secara acak juga silakan, boleh misalkan Bapak dan Ibu RPP yang pertama tentang identitas saya. RPP yang kedua misalkan tentang olahraga dan gizi. RPP yang ketiga misalkan tentang hak asasi manusia. Boleh silakan. Yang intinya dari materi-materi dari modul 1 sampai modul 5 silakan 3 materi Bapak dan Ibu ambil untuk dijadikan RPP. Seperti itu Bapak dan Ibu. Untuk tadi contoh, nah ini perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa RPP PKH ini belum ada format yang baku. Jadi silahkan Bapak dan Ibu membuat sendiri. Jangan bingung-bingung, jangan takut salah, jangan sampai pembuatan RPL ini menghambat kegiatan Bapak dan Ibu untuk melakukan penerapan kepada siswa. Artinya silahkan RPP-nya Bapak dan Ibu buat sebisa mungkin, dan yang paling penting adalah Bapak dan Ibu bisa melaksanakan RPP ini ke siswa, bisa menyampaikannya. Tadi disebutkan ada keterampilan abad 21, diantaranya ada misalkan critical thinking. Ini contoh saja. Ini contoh RPL-nya, tidak harus seperti ini. Ini hanya contoh bagaimana RPL, RPP yang mencantumkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila atau keterampilan abad 21. Misalkan di sini ada kegiatan critical thinking. Ya, untuk kegiatan critical thinking ini Bapak dan Ibu, mohon maaf. Misalnya kegiatannya guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal-hal yang belum dipahami. Dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap mengacu kepada materi yang disampaikan nanti, ya. Terus yang kedua misalkan collaboration-nya apa, kolaborasinya apa. Misalkan peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan pengumpulan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi. Ya, ini kolaborasi. Contohnya seperti itu. Communication, peserta komunikasi, peserta didik mempresentasikan hasil kerjanya di depan murid yang lain. Terus misalkan creativity, di sini contohnya guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait materi yang disampaikan. Jadi saya pikir ini bukan hal yang asing untuk Bapak dan Ibu mencantumkan keterampilan abad 21 ini di RPP yang biasa Bapak dan Ibu buat. Ya, silahkan. Ini contohnya seperti ini. Nah, demikian Bapak dan Ibu penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan, kita akan menyimak presensi perwakilan dari MAPEL dan dari guru BK. Silahkan dari siapa dulu? Boleh dari Ibu Khadijah atau Ibu Niken. Siapa dulu silahkan? Saya boleh, Pak. Ya, silahkan dari Ibu Khadijah. Silahkan, Bu. Share screen-nya nih gimana nih, Pak? Share screen di bawah ada Bu yang hijau, ada tulisan share screen.
Iya, Ya, tidak, Bu. nggak bisa dari sana ya Pak, yang dari drive-nya ya? Sepertinya dari Ibu. Ya bentar saya cari dulu. Nah, iya sudah ada, Bu. Hah? Mana dia? Soalnya laptop saya ini agak, ini kalau dibuka banyak-banyak Iya. langsung keluar. Atau kalau nggak pakai share screen boleh nggak Pak? Saya lihatnya Sepertinya ini sudah share, Bu. udah Coba share, ya, coba Ibu buka filenya. tapi di sini nggak kebuka Pak. Oh gitu. Kalau di saya sudah ada. Iya bentar ya Pak, ini nggak kebuka masalahnya. Bapak dan Ibu, share screen dari Ibu Khadijah sudah ada belum, Bu? Pak? Sudah muncul, tinggal dibuka filenya saja, Iya, Pak. silakan Ibu, sudah ada. Bentar ya Pak ya, dia masih muter-muter, masih muter-muter. Ini masalahnya ini laptop saya laptop dimutilasi. Oh, kenapa Bu dimonetasi? Karena laptop yang udah 13 tahun yang lalu. Masih Oh, muter-muter dia, Pak. hmm. Kalau memang di Bapak Ibu ada share screen-nya, saya lihat HP boleh, Pak? Sebab Boleh, masih silakan, muter-muter. boleh. Iya. Boleh, silakan. Iya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tapi filenya belum bisa dibuka, Bu ya? Belum. Di Hmm. HP saya sih bisa, cuma di sini belum. Oh, gitu. Malahan jadinya ya itu muter-muter terus, nggak mau dianya. Oh, gitu. Ya, silakan saja langsung, Bu, kalau seperti Iya. itu. Mohon maaf Bapak Ibu guru yang hebat di sini. Saya berbagi share saja melalui mata pelajaran saya bahasa Inggris, yang mana di sini saya mengambil materi suggestion and obligation karena saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, berhubung di sini ada dikatakan terintegrasi ke dalam PKH, maka saya ubah sedikit, dan ini sebenarnya sudah saya lakukan walaupun sedikit di kelas virtual pada saat BDR. Ya, izinkan saya membacakan, mempresentasikan, atau apalah namanya ya, rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran virtual terintegrasi PKH. Nama pembuat Khadijah, nama sekolah SMP Negeri 4, emailnya saya letakkan untuk keperluan lebih efisiensi sehingga anak itu mampu memframing kemana dia harus menghubungi. Jadi dari mulai awal sudah di framing. Nah, saya perhatikan dari modul PKH itu sebenarnya ada framing-framing untuk anak bisa ikut di dalam mengenal dirinya. Dalam hal ini dia kreatif membaca juga, berarti literat. Selanjutnya kelasnya adalah kelas 8, semester 1, topiknya suggestion and obligation, dan ini ada hubungannya menurut pengamatan saya dengan modul 2 dan modul 1 pada saat pertama. Karena yang saya bawakan ini adalah RPP masa BDR, berarti virtual 1 lembar, yaitu alokasinya kalau di sekolah saya adalah 40 menit kali 2 kali pertemuan, yang sebenarnya pada kenyataannya pada saat BDR hanya 1 kali pertemuan tuntas. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu membuat kalimat yang memuat sugesti dan obligasi dengan menyarankan kebiasaan hidup terimplisit di dalam materi. Kegiatan pembelajaran terdiri dari 3, yaitu kegiatan pendahuluan 10 menit, kegiatan inti 25 menit, dan kegiatan penutup 5 menit. Jadi saya membagi ini disesuaikan dengan sekolah pada masa BDR di sekolah saya. Yang kalau pada offline sebenarnya memang 80 menit sebenarnya. Nah, selanjutnya kegiatan pembelajaran 10 menit adalah saya memulai dengan menanyakan kabar murid di GCR, Zoom meeting dengan gratitude terintegrasi dalam perkenalan pertama, yakni mengajak siswa untuk mau merespon. Jadi dia
di framing, dibingkai bahwa dia adalah makhluk Tuhan yang harus merespon orang lain dan harus berempati. Tapi tidak memaksa. Saya hanya mengatakan, jika awal-awal pada saat dulu diluncurkan, mereka tidak ada yang menjawab. Tapi akhirnya saya memberikan arahan bahwa jika kita disapa, cobalah untuk merespon. Nah, karena Ibu mengajarnya bahasa Inggris, coba paling tidak kamu berlatih untuk merespon. Di sini berarti sudah masuk, yaitu berkolaborasi dengan guru. Yaitu contohnya, jika saya mengatakan kepada kamu, good morning, how are you today? Kamu jawab, good morning, I'm fine. Jadi seperti itu. Nah, itu kan berarti identitas diri dia adalah terpelajar, terdidik. Selanjutnya, saya mengecek kehadiran, memulai kegiatan dengan berdoa dan membaca basmalah oleh ketua kelas. Selanjutnya, aturan belajar di-share di GCR, apa saja yang tidak boleh, apa saja yang boleh. Semisal, kita menyarankan bersama sarapan sebelum belajar. Nah, itu termasuk ke dalam mengatur nilai gizi pada modul 21. Selanjutnya, guru menyampaikan sebelumnya apa yang bisa mereka lakukan sebelum belajar online agar berenergi juga sehat. Ini kan tujuan salah satu inti dari modul 21, mampu memilih dan memilah serta merencanakan nutrisi yang baik, yaitu kebiasaan hidup sehat. Karena di sekolah saya memang ada di tengah komplek. Akan tetapi kesadaran orang tuanya itu khususnya yang saya ampu adalah kelas belakang. Mohon maaf, saya buka rahasia. Kebanyakan anak yang tanda kutip masuk ke sekolahnya, sehingga kemampuan untuk mengatur diri itu rendah. Di mana pada saat belajar, mereka itu belum sarapan. Jadi pada saat Zoom sambil makan atau saya sebentar mau makan katanya gitu. Jadi bukan belajar. Jadi hal-hal seperti itu memang kelihatannya remeh, tapi itu adalah salah satu inti yang saya tangkap dari pembelajaran PKH. Selanjutnya, yang kedua adalah siswa mampu mendeskripsikan percakapan yang memuat sugesti. Nah, untuk hal ini saya memang sebagai guru membuat podcast dari Anchor, terus membuat blog, membuat YouTube sendiri melalui animasi Protagon, yaitu anak bercerita sendiri. Jadi memang sayanya tidak ada, karena memang pada dasarnya saya juga sebenarnya kurang suka ada di depan kamera. Nah, anak saya minta, peserta didik saya minta untuk mendengarkan dulu dari Anchor. Setelah sekitar beberapa menit, 10 menit biasanya saya berikan waktu, lalu saya bertanya apa yang mereka pelajari, apa yang mereka sarankan jika ada teman mereka yang sakit atau mereka misalnya kurang konsentrasi belajar. Nah, sugesti apa? Contohnya, saya akan minta mereka membuat langsung kalimat seperti you should have a breakfast, atau misalnya dia punya kemampuan lebih dalam memasak makanan yang lebih bagus, I will cook the food, dan lain sebagainya. Sebenarnya memang di awal ini sudah ada kegiatan inti. Lalu pada saat sudah kegiatan inti, di sini peran antara WA group dan classroom itu sangat besar sekali. Yang mana saya memantau melalui WA group dan classroom karena mereka mendengarkan melalui podcast. Kenyataannya, walaupun sudah dirancang sedemikian rupa, dan ini dirancangnya untuk 1 hari, yaitu untuk sampai jam 12, sementara arahannya adalah saya itu ada di jam 10. Biasanya yang ikut di Zoom hanya, ini mohon maaf saya memang mengemukakan yang benar-benar terjadi ya. Saya mengampu 5 kelas, dikali 36. Yang hadir di Zoom itu hanya
kadang 12, kadang 20. Itu satu. Berbeda kalau saya misalnya mengajar di kelas 9, mungkin kesadarannya sudah tinggi. Yang hadir sudah 50. Terus bagaimana dengan podcast yang saya kirimkan? Yang mendengar itu kalau di hari pertama adalah baru sekitar 30. Kalau saya push lagi, saya pantau melalui WA, baru naik sekitar 100 begitu. Tapi memang antara YouTube, podcast, atau microblog di IG, karena saya juga mengirimkan di IG, yaitu dalam rencananya nanti diintegrasikan PKH, salah satunya adalah tadi kan Pak Ade mengatakan ada dimasukkan keterampilan abad 21 atau inti dari Pancasila. Nah, yang pernah saya lakukan adalah membuat microblog dari Canva, yaitu pada saat pembelajaran membuat kartu. Nah, itu disisipkan bagaimana mereka bisa membuat kartu sendiri dengan memanfaatkan IT, jadi meningkatkan kreativitas. Dan saya memberikan nilai-nilai PKH bahwa identitas mereka itu mampu, mereka itu bisa, walaupun pada dasarnya intake mereka rendah. Saya tetap memberikan penguat agar self-esteem mereka kuat. Selanjutnya, yang saya lakukan, karena memang saya muridnya tadi yang saya bilang saya mengampu anak belakang, yang kita sama-sama mengatakan anak belakang ini perlu ekstra, sebab mereka masuk jalurnya yang tanda kutip. Jadi kita itu memulai dari pembuatan kalimat dulu, 10 kalimat. Nah, dalam hal pembuatan 10 kalimat materi ini, bagaimana saya mengintegrasikan PKH di dalamnya? Saya sekali lagi membuat kata-kata atau membuat motivasi di WA atau di GCR. Jika ada yang sudah mengumpul walaupun cuma satu, maka saya akan mengatakan begini. Sebagai anak yang terdidik, kalian, my beloved student, harusnya mampu mengatur diri sendiri. Secara tidak langsung, ini sudah masuk PKH secara sederhana. Begitu. Selanjutnya adalah pertemuan yang selanjutnya, kan memang tujuannya adalah siswa diminta untuk mampu membuat karangan sebanyak minimal 3 paragraf. Tapi sekali lagi saya harus beradaptasi dengan anak didik saya. Peserta didik saya jika 10 kalimat saja dia sudah mengerjakan sampai 2 bulan atau 3 bulan, saya tetap akan meminta bagaimana supaya mereka memiliki kesediaan agar kesediaannya itu bisa tepat waktu. Lalu saya akan menyisipkan kembali. Jadi intinya adalah mengintegrasikan, menyisipkan, menginfiltrasi. Kalau kalian aja mau fokusnya bagus, semestinya you should do the activity and you should do everything on punctuality, tepat waktu. Jadi ada kata keharusan karena memang ini materi should, atau saya meminta siswanya atau peserta didiknya itu untuk membuat prohibition, aturan. Apa saja aturan di rumah mereka. Nah, dituliskan dalam bentuk bahasa Inggris berupa kalimat. Selanjutnya, kegiatan penutup adalah kita sudah refleksikan bersama. Dan ini ada di Zoom meeting, kita kembali lagi ke Zoom meeting. Kalau pada saat itu memang 1 hari. Nah, yang sudah saya lakukan memang selain mengirimkan podcast dan link YouTube dan juga microblog di IG, saya menambah dengan gambar-gambar yang di-download dari Pinterest, yaitu gambar-gambar yang berkenaan dengan materi. Nah, karena sekarang saya mempresentasikan PKH, untuk jangka panjang saya akan mencari gambar yang ada hubungannya dengan modul 2 ini, yaitu melakukan kebiasaan hidup sehat. Di Pinterest itu banyak. Nah, diapakan gambar tersebut? Pertama, saya share mentah. Dari Pinterest saya share mentah dengan kosakata bahasa Inggris. Kedua, gambar itu saya masukkan ke dalam YouTube saya sendiri, yaitu saya
kreasikan menjadi video. Yang ketiga, baru saya minta mereka mengerjakan tanpa teks, yaitu mengerjakan melalui gambar. Kenyataannya penilaian gambar yang sudah dikasih ke mereka, itu yang terjadi adalah ya karena memang bahasa orang ya, bahasa asing itu agak sulit. Sehingga saya tetap beradaptasi kembali. Saya ubah kembali, saya obrolkan melalui post note apa saja yang harus lebih benar, bagaimana agar mereka mampu memahami baik identitas dirinya, baik juga kesehatannya. Karena pada materi sugesti dan obligasi ini saya mengamati adalah modul 1 dan modul 2, yaitu identitas diri, ekspresi diri, dan kesehatan diri, agar mereka mau belajar dulu. Begitu. Belajar secara sehat jiwa raga. Selanjutnya, kalau sudah semuanya ini, nah apa sih yang saya lakukan melalui penilaian? Penilaiannya ada 3 pengetahuan tadi, yaitu dari kalimat yang bisa ditanya secara lisan di link Zoom, akan tetapi biasanya mogok, mereka biasanya diem aja nggak mau jawab. Nah karena diem, maka saya akan memotivasi lagi, kalau gitu dituliskan aja di link chat, dan ini juga biasanya mogok juga. Dan bagaimana supaya mereka mau? Saya minta ditulis di kertas atau di Word atau di dokumen yang ada sisipan dengan PKH tadi. Misalnya, kamu harus pergi ke dokter kalau sakit. Itu namanya menata kesehatan. Kamu jangan makan cabai kalau memang kamu ingin tidak sakit perut. Diatur makan cabainya, Yusuf bla bla bla. Selanjutnya keterampilannya adalah mereka menghasilkan video atau audio. Sedangkan sikap adalah sikap mereka selama mengikuti pelajaran. Materinya adalah sugesti obligation yang disajikan tadi seperti di awal saya katakan, blog guru, podcast, YouTube, buku paket pemerintah, mikroblog IG milik guru. Alamatnya saya letakkan juga di alamat podcast, YouTube, dan lain sebagainya, saya letakkan di RPP 1 lembar. Nilai karakternya adalah berempati, mengambil keputusan, bernegosiasi, berpikir kritis, dan kreativitas. Saya kira cukup. Terima kasih. Mohon saran dan kritiknya. Apa yang saya sampaikan memang separuh sudah saya lakukan. Mungkin ada tambahan akan saya perbaiki untuk besok pembelajaran tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Khadijah. Boleh di close screen dulu Bu? Ditutup dulu share screen-nya. Iya, terima kasih. Silakan Bapak dan Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait RPP yang barusan Ibu Khadijah paparkan. Silakan Bapak dan Ibu. Boleh diulang kembali, Ibu, disebutkan kembali materi PKH-nya tadi apa, Ibu? Modul 21 dan modul 11, Pak. Identitas sama kesehatan diri. Ya, kesehatan diri dan identitas. Iya, identitasnya di awal dan di akhir. Modul 1 dan modul 2. 2. Iya. Jadi menyarankan anak untuk makan makanan bergizi. Oh iya. Membuat aturan di rumahnya, aturan sehat itu seperti apa aja, tapi dalam bentuk bahasa Inggris. Oke, iya. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan, ada masukan atau silakan terkait apa yang disampaikan oleh Ibu Khadijah tadi, silakan. Dari saya boleh Ibu ya? Silakan Pak. Iya. With my pleasure, dengan senang hati Pak. Iya, kalau saya bahasa Inggrisnya acak-acakan ini. Ya, Ibu kalau boleh saya sarankan, tadi itu kan satu RPP Bu ya, satu RPP materinya dari modul 1 dan modul 2.
Modul Iya. 1 dan modul 2. Kalau boleh saya sarankan, Ibu lebih spesifik lagi atau lebih fokus lagi di satu RPP untuk satu materi, Ibu. Oh iya. Misalkan Ibu fokusnya di apa tadi yang Modul 2. apa di olahraga dan gizi misalkan Bu ya. Tadi kan Iya. menyangkut makanan juga Bu ya. Iya. Misalkan itu. Ya. Sebenarnya sih memang iya Pak, cuman di awal itu waktu menyapa mau nggak mau memang ada Oh sisipan iya. modul 1 memang Pak. Iya, Itu iya doang betul. sebenarnya. Tapi Iya. lebih fokusnya ke yang Iya. ke yang olahraga dan gizi Bu ya. Jadi ke sana. Iya siap Pak. Nanti diperbaiki. Iya, terima kasih Ibu. Sebagai gambaran boleh juga misalkan seperti ini ya. Misal ini ya, ini contoh saya misalkan untuk mata pelajaran bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, saya pikir apa namanya sama. Misalkan Bapak dan Ibu apa namanya materinya tentang speaking atau misalkan writing atau menulis atau misalkan berpidato. Nah, Bapak dan Ibu tentukan materinya apa dari pidato atau speaking atau writing atau menulis itu. Misalkan anak diminta untuk peserta didik diminta untuk menuliskan, mendeskripsikan atau membuat sebuah karangan tentang gizi dan olahraga dan gizi. Atau misalkan tentang tadi ada tentang identitas diri misalkan. Seperti itu. Ya, mungkin ada sedikit gambaran untuk Bapak dan Ibu. Contohnya seperti itu. Misalkan, sekali lagi, siswa atau peserta didik diminta untuk membuat teks pidato atau menulis karangan tentang salah satu materi yang ada di PKH. Apakah tentang kebersihan diri, tentang olahraga dan gizi, atau tentang apa tadi ada tentang merokok, alkohol dan obat-obatan terlarang, misalkan seperti itu. Ya, mungkin bisa jadi gambaran untuk Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu yang lain, barangkali ada yang tanyakan sebelum ke presentasi dari Bu Niken, perwakilan dari guru bimbingan konseling. Ada, silakan. Atau sambil menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu, kita ke Ibu Niken dulu presentasi RPL-nya. Silakan Ibu Niken. Baik, terima kasih Pak Ade atas Ya, waktunya. sama-sama. Silakan Bu. Izin share screen dulu ya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai RPL saya yang terintegrasi dengan pendidikan keterampilan hidup. Mata pelajaran layanannya bimbingan dan konseling. Di sini layanan klasikal untuk kelas 7 semester genap, alokasi waktunya 2 jam pertemuan. Untuk tugas perkembangan, karena di sini adalah RPL, bimbingan konseling, maka saya cantumkan di sini tugas perkembangannya, yaitu mempersiapkan diri, menerima dan bersikap positif, serta dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri untuk kehidupan yang sehat. Materinya itu ini ya, masa remaja dan perubahanku. Ini terkait dengan modul 1 menjalani pubertas. Oke, untuk tujuan layanan di sini ada 3, termasuk tujuan umum. Ada tujuan tahap pengenalan di mana peserta didik mengenal kemampuan dan keinginan diri. Terus ada tujuan tahap akomodasi, peserta didik menerima keadaan diri secara positif, dan tujuan tahap tindakan, peserta didik menampilkan perilaku yang merefleksikan keragaman diri dalam lingkungannya. Untuk tujuan khususnya, peserta didik atau konselor dapat memahami pubertas, yaitu perubahan fisik, psikis, mental, dan sosial. Untuk kegiatannya, yang pertama itu ada pendahuluan,
di mana guru memastikan semua peserta didik sudah aktif di WhatsApp atau Google Classroom, karena biasanya kami guru mapel atau guru BK menge-share terlebih dahulu link Google Classroom sehingga mempermudah anak untuk langsung masuk ke materinya. Terus yang kedua, guru mengawali pembelajaran dengan membaca basmalah dan menyampaikan garis besar kegiatan hari ini, termasuk materinya apa, tujuan pembelajarannya seperti apa. Untuk langkah kegiatan layanannya, yang pertama experience, guru membagikan link media video dan meminta peserta didik mengamati video dengan materi masa remaja dan perubahanku. Video di sini saya buat sendiri dari dari PowerPoint, tapi cuma secara ini aja, dari suara aja sih, nggak menampilkan wajahnya. Tapi di situ cukup memberikan informasi terkait dengan materi masa remaja dan perubahanku, disertakan dengan link materinya. Terus yang kedua, share ya, peserta didik memperhatikan video masa remaja dan perubahanku. Selanjutnya ada brainstorming, yaitu curah pendapat dari pengamatan terhadap video yang sudah dipaparkan. Selanjutnya peserta didik merefleksikan persepsi, pemikiran, perasaan, dan judgement tentang perubahan yang terjadi dalam dirinya. Karena setiap peserta didik, ini kan kelas 7, jadi pasti siswa akan baru pertama kali mengenal atau terlihat perbedaan terhadap perubahan fisik maupun psikisnya di masa pubertas. Jadi nanti di situ akan ada seperti curah pendapat bagaimana perubahan fisik yang terjadi pada diri siswa tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah proses. Di sini peserta didik diberi tugas untuk mengisi lembar kegiatan siswa berkaitan dengan perubahan masa remaja. Jadi nanti saya akan share di Google Classroom tersebut kegiatan siswa yang perlu mereka isi berkaitan dengan masa remaja dan perubahannya. Selanjutnya generalize, di sini peserta didik dapat memahami perubahan fisik, psikis yang terjadi pada dirinya di masa remaja. Selanjutnya ada active experimentation. Dari hasil kegiatan siswa tersebut, peserta didik dapat menerima dan memiliki sikap positif terhadap perubahan fisik, psikis, mental, dan sosial yang terjadi pada dirinya. Jadi peserta didik di sini ketika sudah mengalami masa pubertas, sudah terjadi perubahan terhadap fisik, psikis, mental, maupun sosialnya, juga tidak merasa minder atau tidak merasa kurang percaya diri. Tapi di sini mereka memiliki sikap positif terhadap perubahan yang terjadi di dalam diri masing-masing. Selanjutnya untuk kegiatan penutup, guru memberikan umpan balik dari semua kegiatan yang dilakukan dan mengingatkan untuk mengerjakan evaluasi secara bertanggung jawab. Selanjutnya guru membagikan link evaluasi. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengajak peserta didik membaca Alhamdulillah. Untuk asesmen atau evaluasinya, yang pertama adalah instrumen penilaian proses. Jadi di sini kalau penilaian proses, kita sebagai guru menilai sejauh mana siswa atau peserta didik memahami materi yang diberikan. Selanjutnya yang kedua, instrumen penilaian hasil layanan. Di sini kita akan mengetahui atau mengobservasi sejauh mana sikap pemahaman yang diperoleh dari sikap materi yang sudah disampaikan. Apakah terjadi perubahan, apakah anak nanti menjadi lebih minder, atau bahkan tetap percaya diri walaupun terjadi perubahan terhadap dirinya. Demikian Pak Ade, saya rasa sudah cukup. Di sini juga ada ya ininya ya, ada lampiran materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Niken yang sudah mempresentasikan contoh RPL. Bapak dan Ibu, ini untuk guru Bapak dan Ibu yang mengampung pelajaran, jangan jadi tambah bingung dengan menyaksikan presensi dari Ibu Niken ini, karena ini format untuk guru BK RPL, Bu ya. Silahkan untuk Bapak dan Ibu mata pelajaran buat RPP sesuai dengan format yang biasa Bapak dan Ibu lakukan. Tuliskan Bapak Ibu buat. Yang penting satu di sana memuat
materi PKH ya dari yang tadi dipaparkan, silahkan ambil 3 materi atau misalnya tidak mengambil materi itu karena memang mapelnya tidak ada hubungannya dengan materi yang ada di PKH, boleh Bapak dan Ibu mencantumkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila atau keterampilan abad 21 yang sudah saya paparkan tadi. Barangkali ada yang ingin ditambahkan atau ingin ditanyakan kepada Ibu Niken, silakan Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu. Kalau untuk guru BK mungkin tidak terlalu kesulitan Bu ya, karena memang materinya semuanya memang berhubungan dengan bimbingan konseling. Ya, sangat tepat gitu. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Sebagai gambaran, izin saya menyampaikan lagi, misalkan bagaimana saya misalkan ada di antara Bapak dan Ibu sebagai guru seni ini, seni terutama seni rupa, Bapak Pamade kalau tidak salah ya, seni rupa itu. Seni rupa yang mungkin materinya tidak ada hubungannya dengan materi PKH, bagaimana caranya? Boleh saja misalkan seperti ini, Bapak dan Ibu. Misalkan Bapak dan Ibu menugaskan kepada siswa untuk membuat poster dengan tulis tangan. Itu kan rupa ya, seni rupa, berhubungan dengan seni rupa. Poster tentang apa? Tentang materi yang ada di PKH. Misalkan tentang materi tadi merokok dan obat-obatan terlarang misalkan gitu. Ya, misalkan atau iya seperti itu. Atau misalkan materi yang lain silahkan. Jadi contohnya seperti itu. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang ditanyakan? Sudah paham? Atau bagaimana? Silahkan. Izin bertanya, Bapak. Boleh, silakan Pak Dani. Silakan Pak. Ini kalau misalnya saya membuat RPP yang di dalamnya itu terintegrasi sama identifikasi masalah. Kita kan modul 5 ya Pak ya. Ya. Identifikasi masalah. Jadi RPP yang kita buat mungkin basis project atau identifikasi masalah itu nanti RPP yang saya buat kira-kira tidak harus dirubah kan Pak, tidak harus dirubah ke RPP PKH, tapi di dalamnya sudah terintegrasi sama seperti ini. Saya modul 5 itu ada identifikasi masalah sama collaboration. Apa nanti coba nanti saya masukkan di Google Drive, nanti Pak Ade bisa melihatnya, nanti barangkali masukkan atau gimana. Ya. Atau boleh sekarang share screen Bapak? Sebentar Pak. Ini belum saya edit, cuma. Oh iya. Ya bisa saja Bapak, silahkan. Nanti mungkin lebih ditegaskan saja pada bagian mana dalam hal mengidentifikasi masalah itu yang mana gitu Pak ya, lebih difokuskan lagi. Ya, nanti dibuktikan sama video pembelajaran yang sudah kami lakukan secara luring, Bapak. Oh, karena iya, baik. Pembelajaran kami juga terbatas. Di satu kelas itu dimasukkan separuh. Gitu, Pak. Ya, silakan Bapak nanti boleh dituliskan misalnya materi mata pelajaran yang Bapak ampu apa, materinya apa, terus di sana materi PKH-nya apa. Misalkan di sana Bapak tambahkan materi PKH tentang identifikasi masalah gitu Pak. Oh, iya. Lebih ditegaskan lagi tentunya nanti ada uraiannya Pak ya di bagian yang lain. Siapa? Iya. Silakan Bapak dan Ibu yang lain. Sudah jelas Bapak Ibu? Sekali lagi, tugas Bapak dan Ibu adalah membuat 3 RPP atau RPL dengan 3 materi yang ada di PKH. Itu. Kalau tidak, Bapak dan Ibu
membuat RPP yang biasa Bapak dan Ibu buat, materinya silahkan bebas, tetapi Bapak dan Ibu mencantumkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang sudah saya tadi share atau keterampilan abad 21 tadi. Itu lebih ditegaskan lagi gitu. Saya pikir sudah Bapak dan Ibu lakukan, terutama untuk yang keterampilan abad 21 itu. Iya. Silakan Bapak dan Ibu yang lain, ada yang tanyakan? Pak Ade. Ya, silakan. Ya, kalau misalnya di keterampilan abad 21, misalnya kita memakai model pembelajaran discovery learning, di situ juga kita mengamati, ada critical thinking, itu atau harus step-stepnya harus menggunakan atau sintak-sintaknya harus menggunakan abad 21, atau kita bisa ganti dengan model pembelajaran yang lain. Tapi kan tetap ke abad 21, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih. Iya, silakan. Yang penting Ibu nanti lebih spesifik lagi mencantumkan hal-hal yang tadi saya sebutkan, Ibu. Oke, terima kasih Pak penjelasannya. Silakan Ibu. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, jangan sampai pembuatan RPP ini menjadi hambatan untuk Bapak dan Ibu dalam menerapkan materi PKH di sekolah. Silahkan Bapak dan Ibu buat RPP ini sekemampuan Bapak dan Ibu, dan yang paling penting adalah Bapak dan Ibu bisa melaksanakan RPP ini kepada siswa itu. Ya. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, boleh diakhiri Bapak dan Ibu Zoom kita hari ini. Iya, sepertinya sudah cukup Bapak Ibu ya, karena tidak ada yang ingin ditanyakan. Kalau misalkan nanti ada sesuatu yang ditanyakan, boleh nanti Bapak dan Ibu melanjutkan berdiskusinya di WA Group atau secara pribadi ke saya, silahkan. Atau bertanya kepada sesama peserta juga silahkan. Ya. Bapak dan Ibu, setelah saya akhiri, mohon untuk tidak meninggalkan ruang room ini. Nanti kita akan berkenalan dulu dengan peserta yang baru, dan nanti di akhir ada sesi foto bersama dulu Bapak Ibu ya. Saya akhiri dulu. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bergabung di Zoom pada siang dan sore hari ini. Di pertemuan keempat dan pertemuan kelima insya Allah besok hari Selasa kita mulai jam 8 pagi waktu Indonesia Barat dengan menggunakan WA Group. Ya, jadi tidak menggunakan Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.